Halo guys. Apa kabar semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Kali ini Yuk Nobar akan mengupas alur film Empire of Lust. Film ini berasal dari Korea yang dibintangi oleh artis ternama seperti Kang Hana, Jang Hyuk, dan Shin Sa Kyun. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe kalian dan bantu untuk channel ini semakin berkembang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja markidot. Mari kita cekidot. Scene dibuka dengan adegan perang yang melibatkan dua kubu kerajaan pada era Joseon. Dengan tanpa ampun seorang pria membunuh semua lawannya. Pria tersebut ternyata adalah seorang komandan perang atau panglima kerajaan. Panglima perang tersebut bernama Jo Yong-gyu dan Kim Min-jae. Setelah bertemu dengan Raja Taizhou, Kim Min-jae segera bertemu dengan Pangeran Bangwon. Pangeran Bangwon adalah seorang pangeran mahkota di era Joseon. Mereka membicarakan tentang kemenangannya pada perang hari ini dan perayaan pesta pada malam nanti. Setelah itu, Pangeran Bangwon pamit untuk pergi. Saat Min-jae hendak pergi, terlihat pencuri kecil yang lewat di hadapannya. Dengan cepat, ia menangkapnya dan mengacungkan pedangnya. Namun seorang wanita meminta jangan membunuh anak tersebut walaupun telah mencuri barang berharga miliknya. Ternyata benih cinta Min-jae mulai nampak hilalnya. Ya, wanita tersebut meminta maaf padanya, namun Min-jae langsung meninggalkannya. Scene berpindah pada pertemuan keluarga Min-jae. Di sini anaknya yang merupakan menantu dari raja mendapatkan hadiah berupa tas wewangian. Sebelum acara selesai, pertemuan keluarga, Kim Min-jae pamit untuk menghadiri acara pesta perayaan kemenangan perangnya. Di perayaan pesta ini, banyak sekali penari-penari yang aduhai yang menghibur semua tamu. Tidak berselang lama, seorang wanita bernama Gahe masuk untuk menari di hadapan tamu semua. Dan Min-jae sadar wanita tersebut adalah wanita yang ia temui pada siang tadi. Gahe menari dengan anggun dan membuat mata Min-jae tidak berkedip sedikit pun, dan mengingatkan dia tentang masa lalunya yang kelam. Yong-gyu yang tergoda langsung mendekati Gahe dan memeluknya, namun Gahe mendorongnya hingga terjatuh. Yong-gyu pun marah, kemudian mengambil pedangnya dan mengacungkannya ke badan Gahe. Min-jae tidak tinggal diam. Terjadi perdebatan antara Min-jae dan Yong-gyu. Pangeran Bangwon, seorang pangeran mahkota pun marah, sehingga perdebatan pun usai. Saat akan tidur, Min-jae teringat kembali akan masa lalunya yang kelam. Ternyata sosok wanita berbaju putih tersebut adalah ibunya, yang mati karena desanya diserang musuh, kemudian ibunya diperkosa, dan ibunya pergi ke tebing, namun ia malah menjatuhkan diri ke bawah untuk bunuh diri. Scene berganti pada raja yang memberikan sebuah pedang kerajaan kepada Min-jae dan mengangkatnya menjadi komandan tertinggi atau panglima tertinggi kerajaan yang sebelumnya ada pada Yong-gyu. Disinilah awal mula pertikaian kerajaan dimulai. Min-jae semakin lama semakin memikirkan Gahe.
Pertanda benih cinta semakin kuat. Dia semakin tidak tahan apabila melihat Gahe di dekatnya. Suatu hari Gahe ingin meninggalkan Minje. Kemudian ia mengirimkan surat pada Minje yang berisi bahwa ia mencintainya. Dengan semangat cinta yang berkobar, Minje segera mencari Gahe yang akan pergi meninggalkannya. Akhirnya mereka bertemu di sebuah dermaga, kemudian Minje menarik Gahe dan membawanya pergi. Ternyata Gahe langsung diwik-wik oleh Minje yang sudah tidak tahan dengan bodi gitar Spanyol milik Gahe. Akhirnya mereka bergenjot ria. Gahe sekarang menjadi selir dari Minje. Baru saja menjadi selir, Gahe langsung digoda seorang pria. Tidak lain adalah anak dari Minje dengan istri pertamanya, yaitu Jin. Jin tampak kesal karena ditolak mentah-mentah oleh Gahe. Di suatu malam Jin mengintip ke kamar ayahnya, dan di situ dia melihat Gahe sedang digenjot oleh ayahnya. Jiwa pergenjotan Jin otomatis sangat menggebu-gebu setelah melihat pergenjotan ayahnya dengan Gahe. Setelah bergenjot ria, Gahe dan Minje pun tertidur dengan pulas di kamar tidur mereka. Scene pun berganti pada Pangeran Bangwon yang sedang berburu. Di saat yang tidak terduga, Pangeran bertemu dengan Minje juga. Akhirnya mereka berdua berburu bersama. Perburuan antara Pangeran Bangwon dan Kim Min-jae pun dimulai. Mereka saling melempar panah ke arah hewan buruannya, yaitu babi hutan. Perburuan ini dimenangkan oleh Kim Min-jae. Pangeran Bangwon terlihat sangat kesal pada Min-jae. Apalagi dia sekarang Min-jae adalah panglima perang tertinggi, yang artinya dia adalah tangan kanan dari raja. Dalam hal keamanan, yang bisa saja mengancam gelar pangeran mahkota yang disandangnya. Terlihat Yongyu dan pangeran sedang minum arak bersama dan merencanakan sesuatu untuk Min-jae. Tanpa diduga datanglah seorang wanita yang ternyata wanita itu adalah Gahe. Tanpa disadari, ternyata Gahe bekerja untuk Pangeran Bangwon. Entah apa yang dia rencanakan untuk keluarga Min-jae. Di esok harinya, Gahe pergi ke tempat penjualan kain sutra. Tanpa disangka, di sana dia bertemu dengan Jin yang sudah menunggunya dan ingin melampiaskan nafsunya pada Gahe. Ternyata Gahe melayaninya dan mencoba mengambil tas wewangian yang ada pada Jin sebagai imbalannya. Dan ternyata Gahe adalah korban dari pemerkosaan Jin. Dan dia kehilangan ibunya yang dibunuh oleh keluarga Jin. Dan Gahe sedang merencanakan balas dendam kepada keluarga Jin atau keluarga Min-jae. Scene berpindah pada pembakaran barang-barang Gahe oleh istri pertama Min-jae. Sontak Min-jae mencoba menghalanginya dan mencoba mengambil barang berharga milik Gahe. Barang milik Gahe yang diselamatkan adalah sebuah giok yang merupakan peninggalan ibunya, seperti yang dikatakan oleh Gahe sebelumnya. Malam harinya Gahe menangis karena Min-jae terluka lagi karenanya. Namun Min-jae malah memberikan hadiah, yaitu pergenjotan duniawi.
Lagi-lagi digenjot lagi ya guys. Emang Minje nggak tahanan bawaannya. Pengen genjot Gahe ketika bersama. Akhirnya mereka bergenjot ria lagi. Esok harinya, Minje diperintahkan oleh raja untuk menyita semua kuda milik pengawal pangeran dan melarang mereka untuk berburu dan melaut. Hal ini semakin membuat pangeran marah dengan perlakuan kubu Minjai yang seakan ingin melengsarkan pangeran Bangwon dari pangeran mahkota. Kemudian pangeran menebas dan membunuh semua kuda yang ada di hadapannya agar memberikan gertakan pada Minjai dan raja dan kubu mereka. Pangeran Bangwon sekarang sudah berani terang-terangan untuk melawan dan menggertak para kubu dari Kim Min-jae dan raja. Di satu sisi, kubu Min-jae sudah mempersiapkan pembunuhan Pangeran Bangwon, yaitu pada saat perayaan Hari Kera Putih. Namun tanpa disangka, sebenarnya Gahe dan Pangeran Bangwon telah bekerja sama dan Gahe memberikan tas wewangian pada Pangeran Bangwon. Di sini terlihat Gahe ingin membalaskan dendamnya pada Jin. Menjadi selir dari Kim Min-jae merupakan salah satu cara untuk Gahe membalaskan dendamnya kepada Jin, yaitu dengan menjadi selir dari ayahnya sendiri, agar mengetahui seluk-beluk dari keluarganya. Dan parahnya lagi, Gahe ternyata telah digenjot oleh Pangeran Bangwon terlebih dahulu, sebelum mereka bekerja sama. Wah, memang Gahe. Gahe. Setelah itu, Gahe terlihat dilema. Di satu sisi dia mencintai Min-jae, namun dia juga harus balas dendam pada anak Min-jae yaitu Jin. Min-jae dan anak buahnya sedang mempersiapkan strategi untuk pembunuhan pada Pangeran Mahkota. Namun, kubu pangeran juga sudah mempersiapkan rencana untuk melawan kubu Min-jae dan raja. Scene berpindah pada Gahe yang sengaja memancing Jin untuk menggenjotnya lagi di gudang. Dasarnya si Jin, ini emang pria ya mesum. Tanpa pikir panjang, dia langsung terpancing. Padahal ini semua adalah jebakan. Dan benar saja, belum juga dimulai main kuda-kudaannya, Jin sudah ketahuan. Di sisi lain, Min-jae sedang bersiap membunuh pangeran. Namun, kubu Pangeran Bangwon juga sudah bersiap melawan. Akhirnya terjadi perkelahian antara kubu Min-jae dan kubu pangeran. Dan kubu pangeran berhasil masuk ke area pesta di hari Kera Putih kerajaan. Kemudian Pangeran Bangwon mendatangi raja dan memberikan bukti perselingkuhan yang ada pada menantunya, yaitu Jin. Buktinya adalah tas wewangian yang sebelumnya Pangeran Bangwon diberi oleh Gahe. Kemudian Gahe dan Jin dibawa ke hadapan raja, dan Gahe langsung dijebloskan ke dalam penjara. Min-jae masih tidak percaya dengan apa yang sudah terjadi di malam itu. Dirinya begitu terpukul melihat Gahe digiring ke penjara. Di suasana hati yang hancur karena merasa dihianati, Min-jae diperintahkan raja untuk membunuh Gahe secara diam-diam di penjara. Hal ini membuat Min-jae dilema. Namun akhirnya Min-jae luluh dan tidak jadi membunuh Gahe karena dia masih sangat mencintai Gahe.
dan Gahe juga mencintai Minjay. Akhirnya, Minjay berani mengkhianati kerajaan dan rajanya sendiri dengan kabur bersama Gahe. Saat kabur, mereka dikejar oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh Pangeran Bangwon dan Yongyu. Sesampainya di dermaga, Gahe terkena panah dan kemudian dia dipaksa oleh Minjay untuk naik sampan terlebih dahulu. Gahe hanya bisa menangis karena dia ingin Minjay bersamanya. Namun, Minjay kembali ke dermaga untuk melawan pasukan kerajaan, dan akhirnya dia tertusuk pedang dan mengeluarkan banyak darah. Minjay yang sekarat akhirnya terjatuh ke dalam air. Tidak lama kemudian, Gahe menyusul ke dalam air. Akhirnya mereka tenggelam bersama. Sungguh kisah cinta yang cukup tragis ya. Gimana ya, namanya juga cinta, dan cinta itu buta katanya. Tapi ingat, adik, cinta tak selamanya indah, dek. LOL. Ya, begitulah akhir film dari pergenjotan ini. Oke, terima kasih guys yang sudah menonton sampai akhir. See you di alur film berikutnya. Mari kita cabut. Tutut.